Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu Wali Murid kelas 1 yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Anifatul Farida. Nama panggilannya adalah Bu Anif. Jadi di kelas 1 saya dipanggil Bu Anif. Alamat saya ada di Jalan Mawar Putih nomor 112, Sidomulyo Batu. Jabatan di MI Al Hidayah sebagai guru kelas 1. Lama mengajar sejak tahun 2019. Jadi saya menjadi guru kelas 1 ini tepatnya di tahun 2021-2022 ini adalah tahun ketiga saya mengajar di kelas 1. Jadi salam kenal nggih Bapak Ibu. Saya Bu Anif, guru kelas 1 yang akan membimbing putra-putri jenengan nanti di kelas 1. Dan selamat bekerja sama nggih. Yang akan saya sampaikan yang pertama adalah program unggulan kelas 1, yakni ada berakhlakul karimah dan berjiwa mandiri. Berakhlakul karimah itu yang pertama, siswa bersikap tawadhu. Jadi tawadhu itu sopan, tidak pernah menyombongkan diri terhadap kedua orang tua di rumah dan bapak ibu guru di sekolah. Dan senantiasa membudayakan 3S, yakni senyum, sapa, dan salam. Kemudian rukun dan saling menyayangi sesama teman. Jadi Bapak Ibu guru sudah tahun ketiga ini di kelas 1 mungkin sampai kelas 6 nanti akan diterapkan panggilan untuk teman sekelas itu harus menggunakan Mas dan Mbak, seperti itu. Terus yang ketiga, pembiasaan sholat duha dan kegiatan keagamaan lainnya harus dihidupkan meskipun daring. Jadi meskipun daring, anak-anak kelas 1 nantinya akan tetap melaksanakan pembiasaan seperti sholat duha, lalu juga membaca juz amma. Kemudian ada mandiri, yakni mandiri dalam mengerjakan tugas. Ada 2 program di kata mandiri ini. Yang pertama, isi turid. Jadi 1 jam sebelum pembelajaran, anak-anak itu dilatih untuk membaca kalimat atau cerita bagi yang sudah bisa membaca dan menghafalkan abjad bagi yang belum hafal abjad menggunakan kartu kata. Kemudian yang kedua ada isi mat. Jadi 15 menit atau 20 menit sebelum pulang itu anak-anak diberikan soal mencongak, menghitung cepat dengan jari, penjumlahan atau pengurangan sampai 3 angka. Jadi di mandiri ini isi turidnya itu masuk di kegiatan literasinya. Untuk isi matnya itu masuk di kegiatan numerasi. Jadi kata mandiri ini memuat 2 unsur yakni literasi dan numerasi. Seperti itu nggih Bapak Ibu Wali Murid untuk kelas 1. Program ini bisa terlaksanakan yang untuk kegiatan mandiri itu jika kita mengadakan kegiatan luring, yakni tatap muka secara terbatas kalau PPKM-nya itu sudah selesai, seperti itu nggih. Sekarang akan dibahas rencana kerja kelas 1 di tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama ada matsama. Matsama ini adalah masa ta'aruf siswa madrasah. Untuk uraian kegiatannya yakni perkenalan dengan Bapak Ibu guru. Nah, nanti ini sekaligus akan ditayangkan struktur bangunan dari lembaga itu sendiri seperti apa biar anak-anak juga bisa mengenal lingkungan sekolahnya. Ini akan dilaksanakan di tanggal 12 Juli 2021. Untuk lokasi kegiatannya itu di rumah ya, nanti melalui YouTube. Karena kita masih PPKM, jadi semua pembelajarannya itu sistemnya masih daring.
Untuk kegiatan yang kedua masih sama, masa ta'aruf siswa madrasah. Jadi ada perkenalan dengan teman baru. Ini nanti akan kami rancang, anak-anak itu berfoto, dikirimkan ke bu gurunya. Nanti akan saya bikinkan video, foto dan nama teman-temannya. Nanti akan saya share di YouTube. Nah, nanti bisa ditonton oleh anak-anak kelas 1 agar tahu teman-temannya yang baru. Itu nanti ada di tanggal 13 Juli 2021. Sama juga melalui YouTube. Terus di kegiatan yang nomor 3 itu ada libur hari besar, yakni Idul Adha 1442 Hijriah. Nanti anak-anak ditugasi membuat poster tentang hari raya Idul Adha. Itu ada di tanggal 19 Juli. Jadi sebelum hari raya Idul Adha, kurang sehari anak-anak sudah menyambut hari raya Idul Adha dengan membuat poster. Untuk kegiatan yang nomor 4 itu menyangkut mata pelajaran tema 1 subtema 3. Nanti anak-anak akan ada kegiatan melukis dengan menggunakan jari atau finger painting. Itu nanti ada di tanggal 27 Juli 2021. Untuk lokasinya memang sengaja dibuat rumah atau di kelas, itu kondisional. Nanti seandainya anak bisa luring atau bisa melakukan tatap muka terbatas, nanti kegiatan-kegiatan ini bisa dilakukan di kelas. Tapi memang jika harus daring untuk 1 semester ini, maka anak-anak mengerjakan tugasnya di rumah. Untuk kegiatan yang kelima, ada tema 1 subtema 3, ini praktik CTPS, cuci tangan pakai sabun. Ini bisa juga masuk di pelajaran PLH. Itu waktunya di tanggal 28 Juli 2021, lokasinya juga kondisional, rumah atau kelas. Kemudian yang keenam ada di tema 1 subtema 4, yakni membuat hiasan pensil dari kulit jagung. Waktunya ada di tanggal 2 Agustus 2021. Kemudian yang ketujuh ada libur hari besar tahun baru Islam 1442 Hijriah. Anak-anak mendapatkan tugas membuat kartu ucapan untuk teman dekat dalam rangka memperingati tahun baru Hijriah. Itu di tanggal 10 Agustus 2021. Yang kedelapan ada tema 2, subtema 2, yakni praktik menyanyikan lagu Kasih Ibu. Ada di tanggal 11 Agustus 2021. Yang kesembilan ada HUT RI. Ya, ini anak-anak menyanyikan satu lagu nasional di tanggal 17 Agustus 2021. Kemudian yang nomor 10 ada tema 2 subtema 3, yakni membuat gambar cetak. Mungkin bisa dicetak dengan tangan atau dicetak dengan tumbuh-tumbuhan seperti daun atau uang juga bisa. Nah, ini ada di tanggal 25 Agustus 2021. Yang ke-11 ada prediksi uji coba PTS melalui aplikasi Google Form. Jadi, untuk kelas 1 di MI Al-Hidayah ini dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk penilaian tengah semester dan penilaian akhir semesternya ini sudah memakai aplikasi Google Form. Jadi anak-anak kelas 1 mungkin belum pernah ya mengisi soal atau mengisi ujian dengan menggunakan aplikasi Google Form. Jadi nanti kita akan ada praktik uji coba di tanggal 5 September 2021. Jadi uji coba dulu sehari. Kemudian di tanggal 12 itu ada prediksi dari PTS atau penilaian tengah semester yang akan dilaksanakan di tanggal 20 sampai 30 September 2021. Jadi untuk lokasinya saya tekankan lagi, ini kondisional, bisa di rumah atau bisa di kelas, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang ke-13 ada bahasa Jawa, ulangan 2 kasenenganku. Jadi nanti anak-anak kelas 1 ini kita suruh nembang cublek-cublek suweng. Akan ditugasi untuk nembang cublek-cublek suweng di tanggal 17 September 2021. Yang ke-14 ada tema 3, subtema 4, anak-anak membuat hasil karya kolase.
di tanggal 22 September 2021. Yang ke-15 ada tema 4 subtema 1, yakni membawa satu foto keluarga kemudian praktik membuat silsilah keluarga. Ini nanti insya Allah di tanggal 11 Oktober 2021. Yang ke-16 ada HUT Kota Batu, membuat poster HUT Kota Batu, jadi di tanggal 17 Oktober 2021. Untuk lokasinya juga menyesuaikan. Yang ke-17 ada libur hari besar, yakni Maulid Nabi Muhammad SAW. Untuk libur memperingati Maulid Nabi ini anak-anak akan ditugasi membuat kue bersama bunda, kemudian difoto dan diberi kartu ucapan tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini tepatnya nanti di tanggal 19 Oktober 2021. Kemudian di nomor 18 ada Hari Sumpah Pemuda. Jadi anak-anak melafalkan bunyi Sumpah Pemuda melalui video, tepatnya di tanggal 28 Oktober 2021. Kemudian yang ke-19 ada tema 4 subtema 4, yakni praktik menimbang barang sekitar dengan menggunakan timbangan tak baku. Jadi ada di tanggal 2 November 2021. Yang ke-20 ada Hari Pahlawan, yakni membuat puisi untuk pahlawan yang telah gugur dan membacanya. Itu ada di tanggal 10 November 2021. Di nomor yang ke-21 ada remedi dan pengayaan. Jadi ini kegiatan ini tuh isinya menuntaskan nilai yang kurang. Mungkin ada nilai-nilai anak-anak yang kurang, terus juga ada tugas-tugas yang belum lengkap saat mengumpulkan. Dan tujuannya juga mengoptimalkan materi di semester 1. Jadi untuk anak-anak yang tidak remedi mungkin akan diberi soal pengayaan. Seperti itu ada di tanggal 11 sampai 20 November. Kemudian di nomor 22 ada Hari Guru. Nah, siswa di sini diajak untuk membuat kartu ucapan untuk ibu gurunya di tanggal 25 November 2021. Kemudian yang ke-23 ada prediksi penilaian akhir semester atau PAS. Ini juga sama ya dengan menggunakan aplikasi Google Form. Tepatnya di tanggal 29 November sampai 11 Desember 2021. Ini masih prediksi nggih Bapak Ibu. Kemudian di nomor 24 ada pembagian rapot semester ganjil. Ini di tanggal 17 Desember 2021. Tepatnya pasti di sekolah kalau pembagian rapot ya. Tidak mungkin daring. Kemudian yang ke-25 ada Hari Ibu. Nah, Hari Ibu ini anak-anak sudah masuk di liburan akhir semester 1. Tetapi saya isi 1 kali kegiatan untuk membuat puisi untuk ibu dan dibaca di rumah dengan di video kemudian dikirimkan ke Bu Guru. Tepatnya di tanggal 22 Desember 2021. Sekarang di poin yang ke-26 ini kita sudah memasuki semester 2. Nah, di semester 2 ini kita masuk di tema 6 subtema 1, yakni anak-anak ditugasi untuk mencari kalimat petunjuk dalam sebuah kemasan makanan atau kemasan lainnya, tepatnya di tanggal 31 Januari 2022. Di poin 27 ada tema 6 subtema 4, yakni membuat poster cinta lingkungan. Ada di tanggal 26 Februari 2022. Yang ke-28 ada Isra Mi'raj. Jadi ada tugas menyebutkan rakaat sholat 5 waktu, bisa dalam bentuk video atau bisa langsung di kelas jika sudah tidak ada PPKM. Tepatnya di tanggal 1 Maret 2022. Poin ke-29 ada fikih bab aku cinta kebersihan, yakni anak-anak nanti akan praktik berwudu di tanggal 11 Maret 2022. 2022. 22 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
Kemudian di nomor yang ke-30 ada tema 8, subtema 3, yakni mengamati cuaca di hari itu. Jadi ini temanya tentang peristiwa alam. Anak-anak mengamati cuaca di hari itu. Tepatnya di tanggal 12 April 2022. Nanti anak-anak bisa mengamati mungkin di luar lingkungan sekolah atau juga di lingkungan sekitar rumah. Untuk yang nomor 31 ada fikih bab aku cinta kebersihan lagi. Di sini ada praktik tayamum di tanggal 14 April 2022. Untuk yang nomor 32 itu ada kegiatan pondok Ramadan. Jadi dilaksanakan 3 hari dengan materi per hari. Untuk hari pertama ada materi puasa, di hari kedua ada sholat tarawih, dan di hari yang ketiga ada zakat. Tanggalnya dari tanggal 4 sampai 6 April 2022. Kemudian di tanggal 33 ada tema 8 subtema 4 nih, praktik mengukur panjang benda dengan alat ukur panjang tak baku, yaitu dengan menggunakan hasta, jengkal, dan depa. Itu di tanggal 16 April 2022. Bapak Ibu wali murid kelas 1 yang saya hormati, demikian untuk perkenalan dari guru kelas 1, kemudian juga pemaparan program unggulan sekaligus rencana kerja pembelajaran di kelas 1 untuk tahun 2021 tahun 2022. Semoga 1 tahun nanti kita diberikan kelancaran dalam menuntut ilmu, dalam membimbing anak-anak di kelas 1. Saya sangat mengharapkan kerjasama dari Bapak Ibu wali murid untuk mendukung anak-anak belajar jika kegiatan tersebut masih daring. Jika luring juga seperti itu atau tatap muka terbatas. Saya juga mengharapkan partisipasi Bapak Ibu untuk mendukung kegiatan anak-anak di MI 1 tahun ke depan. Demikian pemaparan dari saya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.